Halo kawan-kawan pendengar setia Alfarizi, selamat datang di sebuah perjalanan pikiran yang akan membuka wawasan kita tentang perubahan besar di dunia. Hari ini kita akan membahas buku revolusioner dari Renald Kasali, yakni adalah The Great Shifting Series on Disruption. Sebuah karya yang bukan hanya mengulas fenomena disrupsi, tetapi juga mengajak kita untuk memahami dan bahkan mengendalikan pergeseran peradaban ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menelusuri bagaimana platform digital mengubah interaksi manusia, kehidupan sehari-hari, dan lanskap bisnis secara fundamental. Bersiaplah untuk menantang cara pandang lama Anda, karena ketika platform berubah, kehidupan dan bisnis pun berpindah. Lebih baik pegang kendali daripada dikuasai. Pengantar, gelombang diskontinuitas dan pergeseran besar. 1 tahun setelah buku Disruption-nya terbit, Renald Kasali sering ditanya tentang tujuan akhir dari inovasi disrupsi yang berpotensi menghancurkan. Kita telah melalui masa-masa sulit, melompati gelombang diskontinuitas yang membuat banyak hal yang dulu kita agungkan, kini menjadi beban, usang, dan mulai ditinggalkan. Ini adalah era di mana sudah tak zamannya lagi untuk hal-hal yang dulu dianggap mapan. Dari perbedaan industri, kita kini bergerak ke peradaban digital, di mana perusahaan-perusahaan lama berguguran dan menjadi usang, digantikan oleh entitas yang lebih baru dan dinamis. Platform awalnya segalanya terasa tidak stabil dan kacau, namun perlahan para pendatang baru ini mulai meraih posisi dominan, membawa kembali stabilitas di tengah lingkungan yang bergejolak. Fenomena ini disebut Feng Shui Equilibrium, sebuah teori evolusi yang kini diterapkan untuk menjelaskan inovasi besar yang disruptif. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung, Anda terbiasa dengan satu jalan menuju puncak yang sudah mapan. Namun, tiba-tiba jalan pulang Anda terputus oleh badai dan longsor. Semua pendaki kebingungan mencari jalan alternatif. Inilah gambaran nyata bagi para pelaku usaha lama yang menghadapi the great shifting. Akibat teknologi digital, mereka sibuk menyalahkan keadaan, berdemo, atau mencari perlindungan pemerintah. Sayangnya disrupsi tidak hanya menciptakan pergeseran tetapi juga efek psikologis yang besar. Para pemain lama alih-alih menerima dan memperbaiki posisi mereka, justru memilih langkah destruktif seperti menyalahkan keadaan dan menuding sana-sini, terperangkap dalam perangkap sukses, perangkap konfirmasi, atau perangkap biaya tenggelam. Penting untuk diingat bahwa pergeseran ini bukan hanya sekedar perpindahan ke dunia online. Ini adalah perubahan gaya hidup yang memicu pergeseran lintas komoditas dan jasa. Dulu, coklat buatan pabrik mungkin laris, tetapi kini konsumen yang pendapatannya meningkat mungkin lebih memilih menabung untuk traveling ke Umbul Ponggok atau tembok raksasa di Tiongkok, terinspirasi oleh foto-foto Instagram dan video YouTube. Penjualan produk tertentu menurun, bukan karena daya beli melemah, melainkan karena pola konsumsi dan preferensi telah bergeser ke arah pengalaman dan jasa. Renald Kasali menyoroti bagaimana Indonesia, meskipun memiliki jumlah pengguna internet yang tinggi dan ekosistem startup yang dinamis, masih dianggap sebagai pemula dalam digitalisasi. Ini karena internet masih banyak digunakan sebagai alat komunikasi mobile semata, belum dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas yang signifikan seperti melalui Internet of Things atau IoT, cloud technology, dan big data analytics. Diagram produktivitas tenaga kerja menunjukkan Indonesia masih tertinggal jauh di bawah negara-negara lain, salah satunya karena investasi terkait IoT yang masih sangat rendah. 10 prediksi dan membangun ekosistem baru. Buku ini menawarkan 10 prediksi tentang masa depan kehidupan dan bisnis dalam 10 tahun ke depan. Pertama, pergeseran masif ke platform. Kehidupan dan bisnis akan berpindah secara masif ke dalam platform. 2. Dampak multi-industri. Perpindahan ini tidak hanya terbatas pada aspek sektoral,
tetapi juga pada cara berusaha, dari owning ekonomi ke sharing ekonomi, dari produk base of platform base, dari produk base ke platform base, dan meluas menjadi multi-industri. Ini akan memaksa regulasi dan pengelompokan industri untuk diperbarui. Ketiga, tekanan pada negara. Negara akan terus menghadapi tekanan dari pemain ekonomi lama atau incumbents dan pendatang baru, hingga munculnya pemain utama yang dominan. 4. Perubahan jenis pekerjaan. Pekerjaan abad ke-20 akan digantikan oleh pekerjaan baru berbasis teknologi. Pekerjaan lama akan tetap dibutuhkan jika pelakunya mampu memperkaya diri dengan aplikasi teknologi. Kelima, tanpa tempat bagi mediocre. Tidak akan ada tempat bagi kelompok mediocre yang enggan belajar atau bermental penumpang dalam dunia kerja. Ijazah terbaik pun tak cukup tanpa penggemblengan mental dan adaptasi teknologi. Keenam, transformasi pendidikan. Pendidikan akan mengalami tekanan besar dalam cara pengajaran, teknologi, dan standar kualitas dengan algoritma dan kecerdasan artifisial yang berpengaruh signifikan. Ketujuh, fokus to how to learn atau pendekatan what to learn akan usang dan digantikan oleh how to learn. Yang kedelapan, dominasi 3D printing. 3D printing akan sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi dan memasuki segala bidang kehidupan, berevolusi hingga 4D, 5D, 6D, bahkan 7D, dan berasimilasi dengan biologi, molekuler, dan material. Kesembilan, data sebagai senjata strategis. Data dan informasi menjadi basis penting dalam perekonomian dan senjata strategis dalam persaingan. Ke-10 yakni pergeseran ke desa. Meskipun penduduk dunia bergeser ke megacities atau Indonesia akan berpaling ke desa yang akan menjadi tumpuan utama kehidupan dengan wajah ekonomi dan teknologi yang berbeda. Renat Kasali menekankan pentingnya membangun ekosistem yang kondusif untuk segala sesuatu yang baru. Ekosistem digital berperan membentuk interkoneksi, memudahkan kegiatan ekonomi sosial, dan memberi akses ke kapabilitas, sumber daya, dan talenta untuk inovasi. Semakin subur ekosistem, semakin besar jaringan yang terbentuk karena semakin besar sharing benefit yang diperoleh masing-masing pihak. Prolog. Perpindahan besar-besaran yang tak kembali. Bayangkan sebuah bangsa yang bermigrasi dipaksa keluar secara besar-besaran dan tak akan kembali lagi karena segalanya telah berubah. Ini adalah the great shifting, perpindahan abadi dari satu peradaban ke peradaban berikutnya. Jalan kembali ke masa lalu telah tertutup longsoran tanah, dunia tengah mencari keseimbangan baru. Sebagian dari kita mungkin memilih untuk diam di tempat. Namun, tidak semua yang bermigrasi akan selamat seperti kawanan wild beast yang tewas di mangsa buaya saat migrasi. Kita dihadapkan pada pilihan bergeser atau punah. Namun, keseimbangan baru akan terbentuk setelah pelaku dominan muncul. Elon Musk misalnya menghadapi banyak ujian saat memperkenalkan platform transportasi baru seperti mobil listrik Tesla dan roket reusable SpaceX. Ia bahkan ditertawakan saat mencoba membeli roket peluncur dan roket buatannya meledak beberapa kali. Namun, kini ia dan Jeff Bezos atau Amazon berjaya memelopori perpindahan kehidupan sebagai platform. Alih-alih terperangkap dalam perangkap produk lama, pendorong utama sebuah perubahan ini adalah manusia yang terus menciptakan teknologi dan meresponnya. Teknologi dasar seperti transistor yang dimanfaatkan menjadi komputer chip, semakin kecil namun berkapasitas besar dan hemat energi, mengubah segala hal dari kamera hingga big data, dan bahkan seluruh kehidupan manusia. Teknologi yang berkembang ini mengantarkan kita pada platform kehidupan baru, lalu perubahan pada ekonomi dan bisnis yang membuat proses lebih cepat, menciptakan efek jejaring luas, dan menghasilkan harga yang lebih terjangkau. Karakteristik the great shifting dan 6 perangkap. Renal Kasali menguraikan karakteristik utama the great shifting. Pertama,
dimulai dari teknologi dasar dan konvergensi. Pergeseran ini dimulai dari teknologi dasar dan merembet ke semua sektor, membentuk konvergensi. Contohnya adalah smartphone. Konvergensi dari semikonduktor, kamera digital, baterai litium, telekomunikasi, dan hiburan. Kedua, dari produk ke platform. Industri beralih dari fokus pada produk menjadi ke platform. Platform tidak lagi hanya bersaing dengan satu jenis industri, melainkan mengisi berbagai relung kehidupan manusia. Contohnya JP Morgan, Berkshire Hathaway, dan Amazon kini membentuk platform kesehatan. Ketiga, teknologi yang tidak stagnan. Teknologi tidak stagnan dan selalu diikuti oleh evolusi berikutnya. Dan seperti dari mesin uap ke mesin berbahan bakar cair yang mengubah ukuran dan fungsi alat transportasi. 4. Pergeseran sosial budaya. Pergeseran ini dilanjutkan dengan pergeseran sosial budaya dan metode kehidupan dan ekonomi, seperti budaya digital yang kolaboratif, berjejaring, cepat, dan serempak. Kelima, digerakkan oleh orang baru. Perubahan ini digerakkan oleh orang-orang baru yang membawa masa depan ke hari ini, yang berpotensi mengganggu kenyamanan pertahanan yang masih membawa kemarin. Keenam, regulasi yang tertinggal. Regulasi yang ada selalu ketinggalan dan mengacu pada referensi dan teknologi masa lalu, menimbulkan dilema dan guncangan sosial. Ketujuh, penyangkalan pemain lama. Pemain lama seringkali menyangkal perpindahan besar ini, menganggapnya sebagai persaingan biasa yang kurang adil. Meskipun terjadi perubahan besar, ada beberapa hal yang tidak berubah. Inilah hal yang tidak berubah. Pertama, kurva belajar. Setiap hal baru selalu memiliki sisi lemahnya, namun manusia atau organisasi yang belajar akan terus melakukan perbaikan. Kedua, cinta, kebaikan, kreativitas, dan kegigihan. Hal-hal ini tidak tergantikan oleh teknologi. Ketiga, keunikan. Keunikan tetap dibutuhkan untuk menciptakan manfaat atau value yang dicari pelanggan. Keempat, ritual, adat istiadat, dan kebiasaan. Ini dapat dipertahankan jika manusia mampu membuatnya relevan, meskipun alat dan metodenya mungkin berubah. Kelima, yakni kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, rasa aman, persahabatan, kebutuhan sosial, harga diri, pengakuan, dan aktualisasi diri tetap ada dan tidak tergantikan. Keenam, tidak berarti yang lama hilang total. Hadirnya sharing ekonomi tidak serta-merta membubarkan owning ekonomi. Mereka bisa memudarkan dan membuatnya usang tetapi tidak menghilangkan. Renald Kasali mengajak kita belajar dari kepunahan POC. POC yakni kongsi dagang yang besar dan kuat, akhirnya landas di awal revolusi industri. Ini terjadi karena mereka terlambat melakukan shifting dari kapal layar ke kapal uap. Membuat mereka kalah hemat dan kalah cepat dan akhirnya tidak kompetitif. Ini adalah contoh perangkap biaya tenggelam atau sunk cost trap. Segala yang kita bangun di masa lalu dan menjadi besar bisa tumbuh menjadi perangkap jika kita tidak siap mengarungi pergeseran. Kita terikat pada aset dan nostalgia, padahal yang terpenting adalah mindset kita. Renald Kasali mengidentifikasi 6 perangkat lain yang dapat menjebak perusahaan dalam era disrupsi. Pertama, perangkap keberhasilan atau success trap atau complacency trap. Perusahaan terperangkap oleh keberhasilannya sendiri di masa lalu, yakni dia merasa nyaman dan gagal menangkap sinyal perubahan. Mereka kolaps karena merasa berada di puncak dan tidak ada kompetitor yang bisa mengejar. Kedua, perangkap kompetensi atau competency trap. Perusahaan terlalu fokus dan mencurahkan semua sumber dayanya pada satu kompetensi inti yang berhasil, sehingga lalai mengembangkan kompetensi lain yang relevan dengan zaman. Ketiga, perangkap biaya tenggelam atau sunk cost trap. Perusahaan terus berputar-putar menyesali biaya investasi masa lalu yang sudah tidak relevan lagi, enggan melepasnya meskipun merugi besar. Keempat, perangkap salahkan atau blame trap.
Jika ada masalah, perusahaan cenderung mencari siapa yang harus disalahkan atau menuding pihak lain, bukannya melakukan evaluasi diri. Ini akan membuat korporasi malas berbenah dan menjadi manja. Kelima, perangkap kanibalisasi atau cannibalization trap. Perusahaan menahan produk baru karena khawatir akan menggerus pasar produk existingnya sendiri, seperti Kodak yang terdistrupsi oleh kamera digital padahal produk itu ditemukan oleh Kodak sendiri. Keenam, perangkap konfirmasi atau confirmation trap. Perusahaan selalu berusaha membenarkan sikap atau pilihan bisnisnya dengan meminta konfirmasi dari pihak lain seperti mengundang konsultan untuk memberi stempel pembenaran. Ini merepotkan dan menghabiskan banyak biaya. Platform, kehidupan, dan bisnis. Renald Kasali menegaskan bahwa penyebab semua kesulitan saat ini bukanlah daya beli yang lemah atau kepemimpinan nasional, melainkan pergeseran besar ke dunia platform digital. Teknologi telah membuat disrupsi bergerak cepat dan menjadikan banyak hal yang kita kenal menjadi usang, namun tidak lenyap sama sekali, hanya memudar perlahan. Ketika platform menampung hampir semua kegiatan umum sosial dan budaya, ia memberikan 3 efek sekaligus: network effect, positif efek, dan negatif efek. Kehidupan telah berpindah ke dunia cyber dengan segala konsekuensinya, mengubah interaksi manusia, kesehatan, pendidikan, dan bahkan aspek-aspek pribadi seperti percintaan dan seksualitas. Perusahaan yang masih memimpin dengan performance manajemen saja di era disrupsi ini tidak cukup, karena akan terperangkap dalam pertumbuhan linear. Ketika kita berada di 3 zona waktu sekaligus, masa lalu, masa kini, dan masa depan, disrupsi terjadi karena ada orang-orang inovatif yang mengeksplorasi masa depan dan membawanya ke hari ini dengan teknologi, mengubah seluruh platform. Oleh karena itu, kita perlu membangun atau mengisi possibility gap dengan inovasi terobosan, inovasi eksponensial, dan model bisnis non-linear. 6 dari 9 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar dunia yakni Apple, Google, Facebook, Amazon, Samsung, dan Microsoft sudah berbasis platform. Ini menunjukkan betapa pentingnya transisi dari produk ke platform. Lalu, apa itu platform? Platform bukanlah sekedar produk atau tempat, melainkan sebuah orkestrasi yang mempertemukan beragam kebutuhan manusia dalam ekosistem. Ini adalah model bisnis yang memungkinkan interaksi penciptaan nilai antara produsen eksternal dan konsumen, didukung oleh infrastruktur yang canggih, terbuka, dan partisipatif. Berbeda dengan bisnis konvensional yang fokus pada input, proses, dan output, platform membangun ekosistem dengan ribuan jejaring vendor dan pengguna. Steve Jobs saat kembali ke Apple pada tahun 1996 membaca bahwa era produk telah berakhir. Ia percaya manusia memasuki era gaya hidup. Alih-alih membuat komputer baru, ia meluncurkan iPod pada 2001 dan iTunes Music Store pada 2003, mengubah Apple menjadi pemimpin dalam industri elektronik, konsumen, dan media. Apple menjadi fasilitator platform yang mengembangkan beragam jejaring, user-to-user melalui App Store. Perusahaan seperti Nokia dan Kodak mengalami kepunahan karena tidak berpegang pada pendekatan produk saat dunia beralih ke teknologi informasi dan platform digital. Mereka terperangkap dalam model lama yang tidak lagi relevan. Kekuatan platform dan dilema ekologi. Kekuatan platform terletak pada kemampuannya menciptakan network effect. Robert Metcalfe, penemu Ethernet, menjelaskan bahwa nilai tercipta hanya jika terdapat koneksi antar sesama pengguna melalui jaringan. Contohnya, nilai telepon pertama kali 0, tetapi dengan semakin banyak telepon, semakin banyak jaringan dan nilainya meningkat. Ini berlaku untuk platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta sistem operasi seperti Windows dan pengembang aplikasi. Platform juga beroperasi berdasarkan demand-driven economics of scale. Artinya, mereka bergerak sesuai kebutuhan konsumen, bukan pasokan. Mereka mengikis peran penghalang atau gatekeeper yang menyulitkan akses atau menciptakan distorsi harga, seperti Airbnb yang memfasilitasi penyewaan kamar kosong atau Gojek yang menghubungkan berbagai jasa dengan penggunaannya.
Pergeseran nilai konsumsi juga terlihat dari masyarakat yang kini lebih terbuka dan percaya pada orang yang dikenal dari dunia cyber untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti transportasi atau Uber, penginapan atau Airbnb, penitipan hewan peliharaan atau dog paksai, atau donasi seperti kitabisa.com. Namun di balik dampak positifnya, platform-based ekonomi juga memiliki dilema ekologi. Salah satu kekhawatiran utama adalah fenomena pemenang mengambil semuanya. A winner takes all. Platform yang dominan akan terus membesar karena network effect, co-creation, learning effect, dan size effect. Seperti bola salju yang menggulung menjadi raksasa, jika tidak diimbangi, perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi hanya perpanjangan tangan platform internasional. Renald Kasali mengakhiri dengan analogi Aladin yang kesulitan memasuki raksasa Jenny atau Om Jin kembali ke dalam botolnya. Ini menggambarkan bagaimana regulator kesulitan mengatur platform-based business yang telah kadung menjadi raksasa di dalam ekosistem kita. Kita kini berada di awal sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ada gelombang baru perusahaan disrupsi berbasis platform yang tidak hanya akan mengubah industri, tetapi juga membawa perubahan sosial yang mendalam. Ini akan mengubah cara kita hidup, cara kita menghasilkan uang, dan cara kita berinteraksi satu sama lain, dan akan memberi kita banyak peluang baru. Ini adalah era di mana teknologi mengubah interaksi manusia dan psikologi pun bergeser menjadi cyber psikologi. Kita harus mengambil kendali dengan pikiran terbuka dan berhenti menyalahkan keadaan. Demikianlah intisari dari The Great Shifting Series on Disruption, karya Renald Kasali. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas tentang pergeseran besar yang sedang terjadi di sekitar kita, serta menginspirasi Anda untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan. Ingatlah, keberhasilan tidak pernah bersifat final, dan kehidupan tidak berhenti di sana. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode atau konten buku selanjutnya. Terima kasih.